kami dengan kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Dini Nurhaliza. Saya Safira Khadijah Kamila. Saya Gita Gayatri. Saya Amanda Novianti. Saya Rayhan Ibnu Ashar. Saya Muhammad Alvin Gufron. Di sini kami akan mempresentasikan materi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang melatar belakangi terbentuknya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Hal ini dilakukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih bergantung dengan kebutuhan zaman. Pendidikan tak boleh ketinggalan zaman, pendidikan harus terus berjalan dengan setiap fase yang terus berubah. Yakni salah satunya sistem pendidikan yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, diluncurkannya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk merespon transformasi pembelajaran tersebut. Kebijakan Kampus Merdeka pertama kali disampaikan pada Jumat 24 Januari 2020 di Jakarta. Ada dua konsep yang esensial dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pertama, konsep merdeka belajar mengandung arti adanya kemerdekaan berpikir. Menurut Nadiem, bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dahulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai suatu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan, baik di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Mengapa MBKM itu penting bagi mahasiswa? Karena program MBKM bertujuan merangsang dan mendorong institusi perguruan tinggi melakukan perubahan. Perubahan dilakukan untuk mengembalikan relevansi dan roh kemerdekaan dalam institusi pendidikan. Juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Citra dan reputasi yang dibentuk dari program Kampus Merdeka yaitu menjadi arah pembelajaran yang mengupayakan pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih otonom dan fleksibel, sehingga menciptakan budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu program yang menciptakan suasana belajar di sekolah menjadi lebih ceria dan menyenangkan bagi peserta didik maupun para guru. Adapun yang melatar belakangi diantaranya, banyaknya keluhan para orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu. Ditambahkan pada bahwa program Merdeka Belajar ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Media komunikasi. Program Kampus Merdeka sendiri menyebarkan penjelasan dan kebijakan program MBKM melalui website resmi Kemendikbud. Kemudian diungkap lagi penjelasannya secara langsung melalui Festival Kampus Merdeka yang diadakan dengan live streaming YouTube melalui channel Kemendikbud dan Semarak Festival Kampus Mereka di Bali. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim menjelaskan kepada publik melalui live streaming Festival Kampus Merdeka pada tahun 2021 tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam Kampus Merdeka ini. Nadiem Anwar Makarim sudah membuka Festival Kampus Merdeka tahun 2022 dengan memaparkan berbagai capaian serta dampak positif program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Selama tahun terakhir, sekaligus mendorong pelaksanaan Kampus Merdeka Mandiri di seluruh perguruan tinggi. Pada Festival Kampus Merdeka tahun 2022, Nadiem Makarim menginterview CEO Tesla Motors atau disebut namanya Elon Musk. Juga hadirnya komika Ida Bagus Anggara dan pembuka konten edukasi Yova Bells. Apa saja sih program MBKM itu?
Yang pertama, program pertukaran mahasiswa merdeka. Program ini ditujukan untuk memberikan mahasiswa kesempatan belajar mengenai keragaman Nusantara dan memperluas jaringan akademik antar mahasiswa. Program ini juga bisa dikatakan sebagai sarana belajar lintas kampus. Mahasiswa akan menerima konversi sebanyak 20 SKS. Syarat memiliki program ini yaitu minimal 2,75 IPK-nya, terdapat sebagai mahasiswa aktif, tidak pernah mendapatkan sanksi akademik maupun non-akademik, dan sebagainya. Yang kedua, magang bersertifikat. Program magang ini bisa diikuti selama 1-3 semester. Memiliki bobot setara dengan 20 SKS. Program ini juga bisa membuat mahasiswa belajar langsung di tempat kerja mitra sehingga dapat memperluas jaringan dan hubungan dengan mitra terkait. Mahasiswa akan mendapatkan ilmu yang relevan untuk diterapkan di tempat kerja nanti. Mitra program ini sangat beragam seperti Tokopedia, Gojek, Glints, Narasi, dan lainnya. Yang ketiga, Indonesian International Student Mobility atau disingkat dengan IISMA. IISMA adalah program mobilitas internasional yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Program ini juga memiliki bobot sebanyak 20 SKS. Mahasiswa yang lolos seleksi berkesempatan untuk kuliah selama 1 semester di perguruan tinggi yang terpilih. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperkaya wawasan maupun kompetensi mahasiswa, baik yang berhubungan dengan minat maupun pemahaman lintas budaya. Yang keempat, Study Independent bersertifikat. Program ini cocok bagi mahasiswa yang memiliki ide inovatif dan memiliki minat untuk melakukan riset. Durasi program Study Independent ini berkisar 1-2 semester. Program ini memiliki bobot sebanyak 20 SKS. Menariknya, pilihan studi tidak harus sesuai dengan bidang jurusan kuliah yang kita miliki. Mahasiswa bisa melakukan lintas disiplin keilmuan selama memenuhi syarat yang ada. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Program ini melibatkan mahasiswa untuk membantu mengatasi bencana. Mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Diharapkan juga dapat meningkatkan kepekaan sosial dan memberikan solusi sesuai dengan keahliannya. Yang keenam, riset atau penelitian. Program ini sangat cocok untuk mahasiswa yang memiliki minat menjadi seorang peneliti. Dalam program ini, mahasiswa bisa belajar di laboratorium pusat riset. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian mahasiswa serta ekosistem dan kualitas riset di Indonesia. 7. Membangun desa atau KKN tematik. Program ini akan memberikan pengalaman untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Bersama dengan masyarakat setempat, mahasiswa diharapkan mengidentifikasi potensi dan memberikan solusi sehingga kedatangan mahasiswa akan bisa mengembangkan potensi desa atau daerah tersebut. KKN juga diharapkan dapat mengasih ilmu soft skill dan leadership mahasiswa bersangkutan. 8. Program kampus mengajar. Program ini memberikan kesempatan untuk melatih skill mengajar sekaligus mengembangkan diri. Dalam program ini, mahasiswa akan menjadi mitra guru dalam pembelajaran literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi untuk jenjang SMP dan SD. Program kampus mengajar berlangsung selama 1 semester dan akan mendapatkan pengakuan hingga 20 SKS. 9. Program wirausaha. Selama program ini berlangsung, mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen atau mentor kewirausahaan. Program ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mendukung pencepatan ekonomi digital. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.